Dipersilakan dari Dewan Pembina terlebih dahulu untuk bisa memperkenalkan diri. Hari ini mungkin hadir anggota-anggota baru yang perlu untuk berkenalan dengan Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul bersama di acara rapat koordinasi ya, IKAPEXI Nusantara. Saya juga baru tahu namanya hari ini juga. Ya memang di dalam dunia seperti itu ya, banyak perubahan-perubahan yang harus kita lalui. Mungkin singkat saja, saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal. Wah, Darcang masa nggak kenal. Nama saya Umar Hamdan, angkatan 44. Di sini banyak yang berangkat tahun 97 ya. Jadi di 97 itu memang berdekatan nih. Dalam satu bulan tuh ada 1 kali atau 2 kali. Jadi tadi ada yang 97 awal, tengah, akhir. Tapi waktu saya masih 2 tahun. Jadi 99 pulang. Dan saya kebetulan di IKAPEXI diamanahi oleh IKAPEXI dari sebelumnya sebagai Dewan Pembina, dan insya Allah sampai dengan hari ini saya masih tetap bersama kita semua di sini. Karena memang mungkin ya Dewan Pembina yang lain juga digoda-goda sebenarnya. Ada yang ya saya ditelepon, dijapri, ada digoda lah supaya bisa datang gitu. Jadi ajakannya sebenarnya hanya datang aja sebentar nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu kan artinya beda ya. Ya memang karena teman semuanya. Jadi kita juga sangat sulit. Ya tetap saya tidak menolak secara keras ya. Saya hanya mendoakan semoga IKAPEXI Indonesia yang di sana bisa berjalan dengan baik, dan kita pun di sini IKAPEXI Nusantara juga bisa berjalan dengan baik. Jadi tetap apa yang seperti Pak Supri, Pak Ketum tadi sampaikan, bahwa kita semua adalah bersaudara. Kita semua terlahir dari rahim yang sama. Baik itu UIM Jepang ataupun SO-SO yang swasta lainnya. Bahwa semangat kita, dulu kita siapa, dan sekarang juga kita juga bukan siapa-siapa. Jadi insya Allah dengan adanya perselisihan mengenai IKAPEXI ini menjadi kita lebih dewasa lagi, dan kita bisa menjadi insya Allah menjadi lebih kuat lagi, dan kita bisa, saya yakin bisa lebih maju lagi. Apalagi dengan kepengurusan yang gemuk, yang besar, dan nantinya bisa lebih baik lagi. Insya Allah mungkin perkenalan singkat. Nama perusahaan saya PT Denki Engineering, mungkin ada yang belum tahu. Kantornya sangat dekat dengan CEVOS, IM Jepang. Kalau ada tamu ataupun ada kunjungan itu selalu mampir ke kantor saya, karena mungkin yang paling dekat ya. Teman-teman yang lain dari daerah barangkali ada acara ke Jakarta dan sekitarnya atau acara ke CEVOS, silakan mampir. Ya tentunya harus telepon dulu, takutnya saya nggak ada di tempat. Karena kadang-kadang diajak Pak Budi main golf. Oke, mungkin itu saja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ketum dan jajarannya, sehingga kami di sini para pembina bisa duduk bersama di sini. Masih komplit Mas. Satu hati kita semuanya. Jadi hari ini adalah momen terbaik ketika IKAPEXI bermetamorfosis ya menjadi IKAPEXI Nusantara. Ini jangan lepas di hati lagi nih ya. Jadi
sebagian besar mungkin di sini sudah tahu saya Edi Waryono. Jadi saya disuruh Pak Halim, saya bersuruhnya Pak Halim. Edi, tolong bikin IKAPEXI, tolong jalankan IKAPEXI. Ya, tapi beliau luar biasa. Mungkin sedikit saya bercerita. Jadi sebuah organisasi awal itu ya sedep-sedep lah ya gitu ya. Jadi dulu saya bersama teman-teman pengurus lama itu dalam mempromosikan IKAPEXI itu mungkin tidak seperti sekarang. Ya, apa sih itu IKAPEXI? Apa manfaatnya itu IKAPEXI gitu kan? Jadi kami mempromosikan seperti halnya perusahaan. Karena saya dulu berlatar belakang sebagai seorang marketing. Kadang-kadang kami dalam mempromosikan itu bermodalkan nekat dan bermodalkan sesuatu yang kadang-kadang aneh. Contoh, saya selalu membiasakan diri ketika ada event itu, saya pasti harus bertanya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa memenangkan IKAPEXI. Ingat sekali waktu itu saya ada acara di Hotel Garuda, itu adalah pertemuan Jetro, dan di situ narasumbernya adalah Mr. Matsui. Ya. Mr. Matsui itu saya sengaja duduk di depan, di belakang saya itu para menteri itu, tapi saya nekat duduk di depan karena saya pengen dikenal sama Matsui-san. Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Karena saya posisi di sebelah kiri, orang cenderung melihatnya pasti ke kanan. Saya pada sesi tanya jawab itu saya angkat tangan, tapi Matsui-san tidak melihat saya. Tidak melihat saya, akhirnya sampai acara selesai saya itu tidak dihiraukan. Pada saat itu, ini kesempatan. Saya protes sama Matsui-san. Matsui-san, saya tanya kenapa tadi tidak dihiraukan. Orang Jepang kan sportif. Oh iya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak mengangkat. Oke, akhirnya saya bisa perkenalkan dengan beliau dan dia menjadi salah satu penasehat pertama yang ada di Jepang. Dan seperti itu. Teman-teman semua, sedikit saya bercerita ini bahwa ketika kami dulu bersama pengurus yang lama merangkai IKAPEXI agar diterima dari Sabang sampai Merauke dan alhamdulillah kemarin tercapai, dari Aceh sampai Papua itu tercapai kita. Tapi memang kami sadar kami lemah karena target kami tidak muluk-muluk. Kami bisa membuka infrastruktur secara nasional. Ya. Dan kami pada saat itu juga memang kami tidak mempedulikan kas. Pokoknya semua kegiatan bisa terlaksana. Semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Saya tidak pernah memperhatikan kas itu ada atau tidak. Yang penting bisa terlaksana. Halnya seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, kita bisa melaksanakan reuni akbar dengan biaya 2M. Tapi kami tidak mempersoalkan dan tidak menargetkan harus ada sisa. Yang penting acaranya terselenggar dengan baik dan sukses dan bisa memuaskan semua pihak. Dan itu selalu saya terapkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan sosial juga seperti itu. Tolong hasil donasi keluarkan semua. Jangan ada sisa di kas. Kenapa? Organisasi akan menghasilkan sebuah keberkahan ketika kita memiliki hati yang tulus. Oke, itu mungkin sedikit pengalaman saya dalam menakodai IKAPEXI hingga hari ini yang katanya bocor di mana-mana, rusak di mana-mana, kok jadi rebutan? Ya, itu nggak apa-apa. Ini adalah realistis bagaimana kita mendirikan sebuah organisasi yang dari tidak ada sekarang menjadi ada, dan insya Allah saya percaya 100% kapten kami yang terbaru bisa membawa Akari Nusantara ini, IKAPEXI Nusantara ini IKAPEXI Nusantara ini betul-betul diterima di seluruh wilayah Indonesia. Oh ya, bidang usaha saya tadi saya sebut Akari Nusantara, jadi sebuah LPK, tapi kami khusus untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang akan belajar S1 dan S2 di Jepang.
kami sedang membina sekitar 110 mahasiswa yang sedang kuliah di Jepang. Terus yang kedua juga saya lagi belajar ekspor. Jadi kalau IKPEX sih punya kecap oishi, belum laku di Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang sudah viral di Arab, dan kita juga sudah mulai masuk ke Mesir, masuk ke Turki. Karena kualitasnya bagus, kami diminta produk yang baru yaitu kemiri. Makanya saya tadi malam baru pulang dari Kupang untuk mencari kemiri. Dan mudah-mudahan ini bisa berkembang di IKPEX Nusantara ini dengan kepemimpinan yang baru. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Janan. Saya angkatan 10. Mungkin tepuk tangan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya yang tertua. Masya Allah. Kegiatan saya sebagai owner dari Toko Rosawa Group, dan sekarang lagi mengembangkan di sisi agrobisnis. Kita sedang gencar skala nasional untuk sosialisasi ketahanan pangan beserta kementerian terkait, sehingga dari posisi industri, perdagangan, kesehatan dan yang lain lari ke sektor agro. Sebelah kanan saya beliau ini sudah kecantol, insya Allah mau datang ke kebun kami, insya Allah. Dan yang lain kami tunggu kedatangan ke kebun kami sehingga termotivasi untuk masuk ke sektor agro. Jadi IKPEX itu sangat lengkap sekali, bukan hanya industri tapi sampai agro pun kita geluti. Awal-awal kita dikenalkan dengan sahabat saya Pak Haji Alip, ya, sehingga kita kenal dengan kebun kelengkeng. Bapak sekalian yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, posisi saya di IKPEX dari pertama berdiri sampai sekarang, pertama saya salah satu dari sekian orang yang masuk di akte pendirian IKPEX Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Edi, ya, tentu kita beberapa hari yang lalu kita harus mengikhlaskan dengan legowo. Hati kita harus ikhlas supaya itu diteruskan oleh sahabat kita, saudara kita, teman kita. Karena dasarnya kita legowo dan ikhlas, kita nggak usah punya unek-unek yang negatif. Kita harus membenah diri dengan bendera yang baru, dinakodai dengan nakoda yang sangat expert. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa mengobati, ya, sedikit keprihatinan kita. Tapi karena walaupun prihatin, karena kita dasarnya ikhlas, insya Allah kita dimudahkan segalanya. Saya wanti-wanti posisi saya karena salah satu dewan pembina dalam kasus selama ini kami selalu intens komunikasi, bahkan sampai hari terakhir Pak Ketum terpilih kita ini menghadap ke kementerian selalu kami pantau. Inilah adalah putusan yang terakhir dan yang terpahit, tapi insya Allah jadi manis. Itu yang kita harapkan. Amin. Nah, oleh karena itu terakhir saya wanti-wanti kepada nahkoda kita Pak Supriyanto, kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik, ya. Saya bangga dan senang tadi sangat gemuk kepengurusannya, sehingga itu salah satu bukti langkah bahwa
Pak Ketua tidak main-main untuk membuktikan bahwa keberadaan IKPX Nusantara ini akan lebih bermakna di mata masyarakat dan negara kita. Insya Allah, amin. Terbukti pada kesempatan kali ini juga dihadiri oleh dari segala penjuru, teman-teman kita dari segala profesi yang ada, semua ini alumni, dan dari lintas organisasi sebetulnya semua sudah diundang ya dan sebagainya, tapi memang Pak Ketum membatasi karena keterbatasan yang ada, kondisi yang ada. Tapi yang jelas bukan hanya kali ini saja kita membuktikan, tapi kedepannya kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah yang lebih pantas. Insya Allah ya. Dan sekali lagi saya wanti-wanti ke teman-teman semuanya, karena mungkin posisi saya sampai sekarang diposisikan sebagai Dewan Pembina, ya mungkin saya menuakan diri. Memang dari sisi angkatan saya di sini mungkin paling tua ya. Dan Pak Haji Makmur tuh sebenarnya angkatan ke-9, selisih setengah bulan dengan saya berangkatnya. Ya Pak Haji Makmur hari ini insya Allah ada keperluan. Kemudian dalam kondisi seperti ini saya hanya bisa menghimbau, mengajak dan berharap kepada rekan-rekan semuanya, kita harus bersinergi saja, nggak usah saling mencemooh, nggak usah saling membenci. Kita jangan sampai dengan urusan kayak gini memutus silaturahmi. Toh mereka itu teman kita, ya. Artinya apa? Ya, walaupun Pak Edi tadi menyampaikan begitu banyak kekurangannya, tapi yang kita lahirkan itu ya wanita cantik sehingga direbut oleh orang, kan gitu ya. Jadi ikhlaskan saja, sebagaimana kita punya anak perempuan dilamar oleh jejaka, ikhlas, lepaskan saja. Bahkan kita doakan menjadi yang baik mereka ya. Itu mungkin sedikit nimbrung waktunya untuk menyampaikan ke teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang terakhir mungkin waktunya bisa seluas-luasnya ya Mas. Nama saya Iwayan Sudiarto, karena lahir di Bali. Kalau di Jawa Sudiarto. Setelah di Gorontalo diganti Sudiarta. Saya angkatan 47, Lembang. Ada di sini Mas Darmadi ya dari Palembang. Istri ya baru satu, anak baru satu. Saya di Jepang suku cadang mobil Nissan. Basic saya STM, mesin produksi. Setelah pulang, memang waktu di Jepang saya sudah merintis usaha, jadi adik saya yang mendirikan gedungnya. Ya. Setelah saya pulang ke Indonesia, mesin sudah disiapkan, saya kurang menjalankan. Jadi saya bergerak di mesin bubut, price, scrap, las. Kebetulan pertama kita pisah dengan Pak Medi. Pak Medi ini kan ibu kandung kami. Sulawesi Utara, mekar jadi Gorontalo tahun 2000 pas saya pulang ke Gorontalo. Gubernurnya Pak Fadal Muhammad. Jadi beliau mempunyai program agropolitan jagung. Di situ saya mendirikan usaha itu sehingga proyek-proyek pemerintah terkait dengan pengadaan alat pertanian kami yang handle. Maka mendirikan perusahaan CP Catur Tunggal Jaya, terus berkembang PT Catur Tunggal Jaya Mandiri. Pokoknya yang namanya bisa ada hasil saya garap semua. Mau aspal, gedung, saluran, jalan, jembatan saya garap. Ini Pak Haji Jalan bilang kesehatan, pertanian, semua jadi. Jadi ya disitulah saya berkecimpung dengan pemerintah. Karena bergerak di bidang kontraktor. Tinggal beraniin diri aja. Masalah untung rugi ke belakang. Itu jiwa-jiwanya Mas Mas Supri ini sama Mas Dano.
Jadi ya perjalanannya sehingga sekarang bergerak di bahan bangunan, toko bahan bangunan, yang saya pikir saya bergerak di bidang yang lebih canggih, suku cadang dan sebagainya, membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa. Jadi saya analisa, saya dirikan bahan bangunan, adik saya, orang tua saya cabang semua ada 3 cabang. Sumber daya manusianya gampang. Tamatan SD, SMP boleh. Mana itu besi, semen, seng dia tahu. Tapi kalau kita suku cadang harus profesional dan sumber daya manusianya harus benar-benar paham. Begitu bercimpung 2014 dipanggil lah ke politik oleh gubernur, diajak masuk di Partai Golkar. Musuh saya di Pilpres ini PDI saya Golkar. Tapi kami sekarang bersatu kan membangun negara istilahnya. IKPEXI Nusantara ini lengkap sebenarnya ya. Saya baru dengar kalau ada tandingan tadi disampaikan Pak Haji Janan. Ternyata sama dengan partai juga ya. Tapi syukur diselesaikan oleh Bang Beni, orang Golkar yang paham, tentu Golkar juga pernah dualisme begini. Tapi diselesaikan ya selesai juga. Perjalanan politik saya sudah 4 periode. Dengan PSU kemarin kami kena musibah dapil saya, PSU, pemilihan ulang. Jadi perjalanan itu saya tentu beberapa kali menghadiri kegiatan KPEXI dari Surabaya, ya, ke Mas Doni, Mas kunjungi teman-teman. Begitu ditelepon oleh Pak Supri, Pak Wayan bersedia enggak jadi kehormatan. Saya bilang, kami kalau diperintah ketua umum pasti siap. Karena biasa diperintah oleh rakyat. Ya, apalagi kalau ketua umum yang perintah ya lebih lah siapnya gitu. Jadi intinya organisasi kita ini besar. Luar biasa kita punya brand. Kalau orang dengar Anda adalah alumni Jepang, apapun yang Anda dirikan di daerah itu akan rakyat lihat. Oh, yang punya itu alumni dari Jepang loh. Oh, jadi itu brand kita sebenarnya. Apalagi secara nasional ke depan, saya berharap, saya yakin dan percaya dengan Pak Supri dan jajarannya, tentu Pak Mas Halim apalagi ini, donatur terbesar, Pak Danos. Saya rasa kita akan bisa mendirikan kantor pusat IKPEXI Nusantara. Dan kedepannya disusul oleh kantor daerah, daerah akan mendirikan juga. Tentu dengan cara apapun itu. Saya bangga tadi melihat beberapa divisinya ya, bidang-bidangnya yang begitu komplit. Yang tentu harapannya Pak Ketua Umum bahwa dengan organisasi yang gemuk akan bisa merangkul semua yang kita bisa laksanakan, baik program-program pemerintah tentunya ya, yang ada politisinya, ada Mang Denny di dalam, akan bisa baca ke arah mana garapan kita kalau bersinergi dengan pemerintah. Jadi kualitas sumber daya manusia kita ini lengkap. Jadi jangan pernah merasa minder. Ya. Dengan kekuatan tadi berapa? 100.000 lebih alumni tentunya. Dan sekarang sudah tidak lagi membedakan bahwa itu mana IM, ya, semua akan direkrut sebagai anggota IKPEXI Nusantara tentunya. Di Taman Nusantara ya terus ya. Bukan IKN. Ya, jadi ya terima kasih saya diberikan mandat tentu di kehormatan ya. Jadi ya Dewan Kehormatan ya intinya bisa sharing lah apa-apa yang menjadi tugas-tugas kita bersama, sama posisi kita alumni ya, tentunya ingin berbuat untuk orang banyak ya. Berbuat untuk orang banyak, berbuat manfaat untuk orang banyak juga.
intinya begitu. Jadi ya hal-hal itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Luar biasa semangatnya, sampai dari pagi sampai malam masih full ini ruangan. Jadi ya saya ada pantun, ikan juga sama mungkin. Sepat ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, biar semua cepat cair programnya IKPX Nusantara. Ada tambahan pantun burung. Burung nuri, burung kakatua. Burung cendrawasih, burung irian. Itulah nama-nama burung di Indonesia. Makan durian bersama aura kasih. Cakepnya dikuatin. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya hormati Bung Ketum, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan seluruh jajaran IKPEXI Nusantara. Saya mengenal IKPEXI kurang lebih 11 tahun yang lalu, namun yang saya kenal hanya Pak Edi. Karena saya berhutang, anak buah saya dari Boltim, anak magang pertama, bekas didikan beliau. Saya Medi Lensun, Angkatan 47 dari Manado, bareng Pak Wayan sama Pak Darmadi. Kami berangkat bulan Juli ke Jepang tahun 97. Saya sebetulnya di IM Jepang kurang beruntung karena cuma setahun saya bekerja. Kami bertiga dari Manado bekerja di Prasiku Seikei di di Baragi. Nah, sekira 10 bulan kami bekerja, tiba-tiba kami dipindahkan oleh IM Jepang ke Komorosi di Nagano. 4 bulan bekerja, tiba-tiba teman saya lari dari program. Jadi kami tinggal berdua. Giliran perpanjangan visa kami tidak disetujui. Satu ketika, biasanya kami lembur sampai jam 7 jam 8 malam. Tiba-tiba Sacho bilang, hari ini tidak ada lembur. Itu udah tamu dari IM Jepang. Wah, ada apa ini tiba-tiba? Kami ketemu saat itu juga, kalian dipulangkan karena perbuatan teman saya itu, si Bobby namanya. Mas Darmadi masih ingat, ternyata si Bobby memang agak bandel ya. Kami dipulangkan, malam itu juga langsung singgah di Apato, ambil barang, langsung ke Tokyo. Dikawal oleh IM Jepang yang badannya gede seperti ketum, 2 orang. Jadi kami berdua di satu kamar, yang jaga juga 2 orang besar semua. Dalam hati, buset, belum apa-apa, ini baru setahun udah harus pulang. Nah, singkat cerita saya pulang dan kemudian bisa kembali 3 tahun kemudian. Nah, pada posisi ketika saya kembali dari Jepang, bekerja di perusahaan keluarga ya sebagai manajer ekspor dan berangkat ikut pameran. Nah, 3 bulan setelah habis visa, ilegal saya. Jadi waktu bilang-bilang ilegal, saya termasuk orang ilegal. Tapi di IM-nya nggak ilegal. Waktu Kensu kan dipulangkan, bukan saya yang pulang. Tapi secara jujur saya banyak belajar soal disiplin dan lain sebagainya. Soal leadership itu justru dari masa Kensusei. Karena latar belakang adalah penambang. Jadi begitu pulang dari Jepang, melanjutkan pekerjaan di dunia tambang. Kebetulan daerah Sulawesi Utara memang daerah yang kaya sumber daya alamnya di tambang emas, dan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan ada hasilnya sehingga di 2009 bisa terjun ke politik. Ya, setahun di DPRD ditawarin untuk kepala daerah.
Nah waktu itu saya menolak, saya bilang untuk DPR aja saya dipaksa karena lagi asik sebagai pengusaha. Tapi karena didorong, mau tidak mau saya terpaksa harus maju. Karena dari pihak keluarga tidak ada yang siap. Oke lah, saya maju. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena sebetulnya saya tidak serius, ya masih muda, masih umur 32 kalau nggak salah waktu itu. Sudah harus jadi pejabat. Dan jadi. Nah, satu hal yang menarik bahwa ketika menjadi wakil bupati, para pejabat mengenal saya dengan seorang pejabat yang sangat disiplin. Karena biasa kita tahu birokrat di Indonesia itu malas dan sering terlambat. Namun saya berkat didikan Jepang, ya acara belum mulai, biasanya saya sudah duluan. Dan itu saya tetap sampai hari ini saya pertahankan. Dan sebagai politisi ya sudah ya cukup kurang lebih 16 tahun ya, sudah 4 periode, 3 di DPRD dan 1 kali sebagai wakil bupati. Beberapa kali ditawarin untuk maju bupati tapi sudah kapok, ya udah lebih nyaman, lebih enak di DPR. Ya, kecuali harus ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ya. Tapi kita harus belajar dulu sama senpai-senpai dan kohai yang sudah jadi bos-bos di IKAPEXI. Saya menyesal kemarin-kemarin coba mengakrabkan diri dengan IKAPEXI. Pasti jejaring kita tentunya lebih luas ya, lebih bagus lagi dan tentunya bisa bermanfaat bagi daerah. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Haji, ternyata di sektor pertanian potensinya luar biasa. Saya pikir saya banyak sekali tanah yang nganggur, nggak diapa-apain. Padahal potensi untuk tanam kelengkeng juga luar biasa. Ya, nanti saya pikir bulan depan saya bilang sama Pak Wayan kita mampir ke tempat beliau nih. Kita studi banding bawa anggota DPR. Nah manfaatnya bukan buat saya saja, tapi tentunya buat daerah kita. Satu hal yang saya sampaikan tadi, ada anak didik saya yang namanya David. Nah pertama kali saya berangkatkan ke Jepang dititip sama Pak Edi. Sekarang beliau masih ada di Jepang dan justru sudah ratusan anak-anak muda daerah saya yang dikirim. Dia tinggal di sana, belajarnya Zoom di rumahnya dia di daerah kita dan sekarang sudah berjalan sudah beberapa tahun. Jadi saya bersyukur bahwa kehadiran kami di daerah ya banyak membantu daerah. Karena waktu saya menjadi wakil bupati, program magang itu saya yang bawa di daerah Boltim 2013, ada sempat 4 kali kami mengirimkan dengan IM dan sampai hari ini masih jalan dan yang Tokitegino juga yang lanjut dan mudah-mudahan ke depan lewat IKAPEXI akan banyak program-program. Saya lebih banyak berbicara tentang daerah karena memang saya orang daerah, nggak tinggal di Jakarta, tinggalnya di Boltim. Saya kira yang paling jauh saat ini saya, karena saya belum tidur, bapak-bapak. Saya jam 1 dari Boltim daerah saya ke Manado, tiba jam 5 subuh, sampai di rumah Manado mandi, langsung ke airport. Jam 7, tiba tadi jam berapa tadi? 10:30 kalau nggak salah. Jadi belum istirahat. Tapi sebagai orang politisi sudah terbiasa, sama lah kayak pengusaha. Kita sering jarang tidur. Nah, sekali lagi saya merasa bersyukur diberikan kesempatan menjadi Dewan Kehormatan, merasa terhormat. Karena baru kali ini benar-benar bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang cukup panjang lebar dan bisa lebih mengenal rekan-rekan sekalian. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore. Masih semangat ya. Semangat sekali, luar biasa. Para kohai dan senpai yang saya hormati, Ketua Umum, serta jajaran IKAPEXI Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sutino, Angkatan 77 Lembang,
saya pernah di Indonesia bekerja di perusahaan Yamaha Motor kurang lebih 1 tahun. Karena sesuatu hal memang saya harus bergabung kembali dengan keluarga di Jawa. Sehingga saya harus mengundurkan diri dari Yamaha Motor, pada waktu itu berada di Cakung. Gitu. Pada kesempatan ini ada rekan saya yang satu perusahaan, Pak Kristiawan tadi, ketua bidang apa tadi? Ketahanan pangan tadi dan pariwisata. Dia adalah rida kami dulu, sehingga pada kesempatan ini pun saya bersemangat untuk bersama-sama teman-teman di IKAPEXI Nusantara ini sampai dengan sore ini luar biasa semangatnya. Saya percaya ini nanti IKAPEXI Nusantara kedepannya akan semakin hebat dan berkembang ini. Kemudian sedikit akan saya perkenalkan, kesempatan ini juga saya izin, ini ada atasan saya di sini secara tidak langsung, para anggota DPRD, karena kalau di daerah ini beliau adalah mitra kerja kami, senior kami. Perkenalkan, kalau saya pada saat ini kegiatan sehari-hari bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Kebetulan pada saat ini saya ditempatkan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Nah, tentunya ini para anggota Dewan, Pak Iwayan Sudiarta ya, sama Pak Edi Leson, ini setiap hari kolaborasinya dengan kami. Dan di sini pun berarti kita duduk bersama Pak di Dewan Kehormatan, mudah-mudahan ini nanti kita bisa sama-sama mensupport semangat teman-teman kita dalam IKAPEXI Nusantara ini. Tentunya di akhir kegiatan ini 1 hari penuh, ini luar biasa semangatnya. Kami berdoa mudah-mudahan pengukuhan dan persiapan pelaksanaan program-program untuk kesejahteraan anggota dan untuk tujuan membangun negeri oleh IKAPEXI Nusantara ini berjalan dengan baik. Tentunya semangat teman-teman semuanya yang ada di IKAPEXI ini terus dikobarkan sampai dengan visi dan misi. Nah, tentunya nanti visi dan misi Pak Ketua Umum nanti bisa dipersiapkan, diperbarui, sehingga dengan visi misi yang ada nanti tujuan atau mimpi organisasi ini bisa tercapai dengan baik sesuai dengan program-program yang telah dipersiapkan. Karena teman-teman anggota semuanya pastinya sangat berharap sekali perkembangan kemudian kemajuan dari IKAPEXI Nusantara ini. Dan juga terima kasih beberapa waktu yang lalu Ketua DPD kami Jawa Tengah menyampaikan ke kami untuk bisa bergabung di Dewan Kehormatan IKAPEXI. Kalau dulu masih IKAPEXI Indonesia, sekarang IKAPEXI Nusantara. Dan Pak Ketua, Pak Supriyanto telah menghubungi saya. Insya Allah nanti kita bersama-sama untuk mengembangkan IKAPEXI Nusantara ini untuk kesejahteraan semua anggota dan dalam rangka membangun negeri tercinta kita, Indonesia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami dari jajaran Dewan Kehormatan ini nanti ada yang kurang, tentunya nanti sama-sama nanti kita berkolaborasi untuk tujuan kita yang mulia. Demikian dari saya.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini ya, yang kelihatan paling muda kayaknya saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat senpai dan senpai semua lah mungkin ya. Perkenalkan Haji Memaste. Jadi nama saya lengkapnya Abdul Halim Damanhuri, panggilannya Halim. Karena itu sebutan yang paling mudah disebut orang Jepang. Jadi ya, kalau saya dulu sekolah panggilannya Abdul. Saya rekrutmen Sulawesi Tenggara angkatan 121. Profesi saya pernah kerja di perusahaan Jepang dan jualan kardus sampai hari ini. Dan di 2024-25 ini ada profesi tambahan sedikit, yaitu jadi sopirnya Pak Supri kemana-mana ya. Baik. Sedikit saya meluruskan apa yang disampaikan. Mungkin kalau semuanya cerita sudah pembina yang lainnya menceritakan dan menasihati. Kalau saya sedikit, sebenarnya IKPEXI awalnya itu tahun 2012 bukan 2013. Gerilya mulai kasak kusuk mengumpulkan alumni saya itu di 2012. Pertemuan yang pertama di tempatnya Pak Surono itu 2013. Ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dan saya sekarang nggak tahu ditaruh di Dewan Pembina karena bingung mau ditaruh di pengurus sebagai apa. Kalau saya di pengurus banyak rusuhnya nanti. Tapi ada hikmah daripada konflik ini ya. Akhirnya saya yang sudah vakum dari 2017-2018 dengan Pak Supri akhirnya turun gunung. Ya. Karena ada inilah kami turun lagi untuk menyelamatkan sebenarnya IKPEXI tercinta ini. Jangan sampai salah arah dan salah marwahnya daripada IKPEXI yang kita buat dari awal. Supaya tidak salah arah sebenarnya teman-teman. Akhirnya kita yang merasa mencintai organisasi ini, organisasi yang saya rintis 1-2 orang dari satu pabrik, saya keliling ngumpulin yang alumni Jepang sampai segini besar. Dan sayang apabila tujuan organisasinya tidak sesuai dengan marwah yang kita inginkan dari awal. Oleh itu pada saat Munas kemarin akhirnya kita ikut terlibat dan melihat suasananya begini begitu, akhirnya kasak-kusuk dengan Pak Supri, Pak Budi ya. Kemudian saya kalau sambil galup kita ngomongin masalah IKPEXI, akhirnya oke lah kita turun tangan lagi untuk terjun bersama-sama membangun atau memajukan kembali IKPEXI yang sekarang namanya IKPEXI Nusantara. Mungkin itu saja dari saya. Mohon dukungannya dari semua teman-teman dan terima kasih yang sudah datang, khususnya yang paling jauh ya, mungkin Pak Medilensun dari jauh, tapi sebenarnya kalah jauh yang dari Osaka itu ada Pak Hadi. Ya minta maaf, dia terbang saja sudah 10 jam kemarin karena saya nunggu di bandara delay 2 jam. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekali lagi aplaus meriah untuk Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan.